Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pasaribu, NPM 20120060, kelas SEM 2001, mata kuliah Sistem Terdistribusi. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang Parallel Processing. Ya baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama dimulai dari pengertian. 1. Pengertian. Pemrosesan paralel adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan, tetapi dalam prakteknya sering kali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan diantaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian seperti berikut. Yang pertama, dalam interval waktu yang sama. Yang kedua, dalam waktu yang bersamaan. Atau yang ketiga, dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Yang kedua, komputasi paralel. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan menempatkan beberapa komputer secara bersamaan biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini, diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakaian harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi, dan proses organization bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, dan penjelasannya sudah ada secara terstruktur. Yang ketiga, perbedaan parallel processing dengan multitasking. Multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi shared memory parallel machine dan distributed memory parallel machine. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal atau menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel atau menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arsitektur komputer paralel dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel. Ada 4 model komputasi yang digunakan taksonomi Flynn. Yang pertama, SISD atau Single Instruction, Single Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi komputer paralel, dan di bawah ini sudah ada gambar dan keterangannya masing-masing. Yang kedua, SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ILLIAC 4, MASPAR, Cray XMP,
Cray-YMP, Thinking Machine CM2, dan Cell Processor atau GPU. Dan di bawah ini sebagian contoh gambarnya untuk single instruction multiple data. Dan yang ketiga ada itu MISD atau multiple instruction single data. Teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel, tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Dan gambarnya sebagai berikut. Yang keempat ada yang disebut dengan MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan hanya superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BZL. Gambarnya sebagai berikut sudah tertera pada PowerPoint yang saya cantumkan. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu atau prosesor tunggal ataupun banyak prosesor atau prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang lama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga compiler. Ada dua teknik pemrograman paralel. Yang pertama Message Passing Interface atau MPI. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lainnya adalah yang pertama menulis kode paralel secara portable. Yang kedua mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Dan yang ketiga menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua PVM atau Parallel Virtual Machine. Paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Tujuan dari komputasi paralel adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerja menjadi cepat. Formula komputasi paralel yang diajukan pada hukum Amdahl, di mana penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dengan menggunakan komputasi paralel. Jadi, sudah jelas tertera bahwa hubungan dari komputasi modern dan pemrosesan paralel adalah penggunaan komputer dengan pemrosesan paralel sangat mempercepat kinerja dibandingkan dengan penyelesaian masalah dengan satu CPU. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja atau secara komputasi semakin diterapkan. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kecepatan perangkat keras, di mana komponen utama dalam perangkat keras komputer adalah prosesor. Sedangkan parallel processing adalah penggunaan beberapa prosesor atau multiprosesor
atau arsitektur komputer dengan banyak prosesor agar kinerja komputer semakin cepat. Kinerja komputasi dengan menggunakan parallel processing itu menggunakan dan memanfaatkan beberapa komputer atau CPU untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari masalah yang ada. Komputasi dengan parallel processing akan menggabungkan beberapa CPU dan membagi-bagi tugas untuk masing-masing CPU tersebut. Jadi satu masalah terbagi-bagi penyelesaiannya. Ya, cukup sekian hasil presentasi dari PowerPoint saya. Dan jika ada kesalahan dalam penutaran dalam membaca sebuah kalimat atau kata-kata, saya meminta maaf kepada audiens, dan semoga saya berharap semoga penjelasan di bawah bisa berguna dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di basis komputer untuk para audiens. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.